Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia, rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena demikianlah yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Baik dalam kesendirian kita bertakwa kepada Allah, baik dalam keramaian kita juga bertakwa kepada Allah, baik di rumah bersama keluarga kita terapkan takwa kepada Allah, maupun di kantor kita bersama rekan-rekan kerja kita juga terapkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hubungan sosial bermasyarakat kita terapkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan apabila engkau terjatuh pada perbuatan buruk, maka segeralah iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di antara puncaknya bentuk ketakwaan seseorang adalah dia mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema beriman kepada para malaikat dan mengenal sifat serta tugasnya. Beriman kepada para malaikat merupakan bagian daripada rukun iman yang kedua yang wajib untuk kita imani dan yakini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkisah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab wa shadidu sawadis sya'r la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang yang tampilannya begitu rupawan, sangat indah sekali penampilannya, bajunya sangat putih bersih dan rambutnya hitam legam, tidak nampak darinya bekas perjalanan jauh, dan tidak ada di antara kita yang mengenal orang ini. Kemudian orang ini duduk di hadapan Rasulullah SAW, bertanya tiga hal, bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan yang akan kita sampaikan adalah tentang iman. Orang ini kemudian berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad kabarku kepadaku tentang keimanan. Kemudian Nabi SAW bersabda, perhatikan jawabannya, ini adalah menjadi rukun iman yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Nabi SAW bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya,
beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka inilah rangkaian rukun iman yang keenam, dan diantaranya adalah beriman kepada para malaikat, yang ini merupakan akidah kita sebagai kaum muslimin, meyakini adanya para malaikat. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat mencakup iman secara umum, yaitu secara menyeluruh kita meyakini semua malaikat Allah yang begitu banyak jumlahnya. Kemudian secara khusus kita mengimani beberapa malaikat yang disebutkan penamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat maut, Raqib dan Atid. Allah sebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwasanya para malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan para malaikat juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan ada yang memiliki ratusan sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat pertama, "Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba, yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir." Segala puji bagi Allah, pencipta langit, pencipta bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur beberapa urusan. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Allah tambahkan untuk mereka apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan malaikat yang paling hebat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril fi suratihi wa lahu 600 jana." Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Masya Allah. Dan apabila sayapnya dibentangkan, maka menutupi seluruh ufuk penjuru alam semesta. Saking begitu hebatnya makhluk Allah yang bernama Jibril. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Takwir, "Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin." Malaikat Jibril adalah malaikat yang memiliki kekuatan yang begitu hebat dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dia merupakan pemimpin para malaikat-malaikat yang lainnya, dan dia adalah malaikat yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, para malaikat merupakan makhluk yang memiliki sifat yang begitu mengagumkan. Karena memang mereka diciptakan tidak memiliki hawa nafsu, sehingga kesibukan mereka adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, memuji mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20, "Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Masya Allah. Milik Allah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Masya Allah. Milik Allah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Dan para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak pernah merasa angkuh dan sombong untuk beribadah kepada Allah, dan mereka tidak pernah dilanda rasa letih dan lelah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Justru mereka merasa bahagia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam, sepanjang siang, tidak pernah henti-hentinya. Masya Allah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Para malaikat merupakan makhluk-makhluk yang kuat, yang keras,
Bentuk tubuhnya begitu mengagumkan. Mereka senantiasa patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Masya Allah. Ini merupakan sifat yang begitu luar biasa dan mengagumkan yang dimiliki oleh para malaikat, di mana mereka senantiasa sibuk di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sabdanya, "Inna minhum malaikatan sujudan mundu khalaqas samawati wal ard lam yarfa'u ru'usahum wa la yarfa'unaha ila yaumil qiyamah." Masya Allah. Di antara para malaikat ada yang senantiasa sujud terus-menerus sampai hari kiamat, dan mereka tidak berani mengangkat kepala mereka sebelum diizinkan oleh Allah. Masya Allah. Wa inna minhum malaikatan ruku'an mundu khalaqas samawati wal ard lam yarfa'u ru'usahum wa la yarfa'unaha ila yaumil qiyamah. Dan di antara malaikat ada yang ruku terus-menerus sejak diciptakannya langit dan bumi, terus seperti itu sampai hari kiamat. Dia ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani mengangkat kepalanya. Fa idza rafa'u ru'usahum nadharu ila wajhillahi azza wa jal. Dan ketika mereka diizinkan untuk mengangkat kepala mereka, mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diucapkan oleh mereka? Masya Allah. Kita mesti belajar ketawaduan kepada para malaikat. Kesibukan mereka ibadah, tidak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah. Ketika diperintahkan sujud, sujud terus. Ketika diperintahkan ruku terus. Tetapi apa jawabannya ketika mereka diizinkan untuk mengangkat kepalanya dan menghadap Allah? Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Ma abadnaka haqqal ibadah. Sungguh kami belum beribadah sebaik-baiknya ibadah. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kondisi kita yang seringkali dijangkiti perasaan ujub, bangga diri dengan ibadah kita? Hendaknya kita senantiasa bercermin daripada perkataan malaikat, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, ma abadnaka haqqal ibadah. Kami belum benar-benar beribadah kepada Engkau. Supaya kita terus-menerus melakukan evaluasi di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan kita menjadi hamba-hamba yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa seolah kita sudah sempurna di dalam menjalankan ibadah. Dan sekali lagi kita bercermin dengan perkataan para malaikat, Subhanak ma'abadnaka haqqal ibadah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami belum benar-benar beribadah kepadamu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya khatib menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling di bumi. Mereka berjalan-jalan di jalanan manusia. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fi syawari'in nas yaltamisuna ahla dzikr. Dalam riwayat yang lain, yaltamisuna majalisa dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling di bumi. Dan apa yang mereka cari? Mereka mencari ahli zikir. Masya Allah. Mereka mencari orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, mereka mencari perkumpulan-perkumpulan majelis ilmu. Masya Allah. Fa idza wajadu qalu halumu ila hajatikum. Ketika mereka mendapati ada ahli zikir sedang berzikir mengingat Allah, dan di sana ada majelis ilmu sedang dikaji Al-Quran, hadis, maka para malaikat ini saling memanggil satu sama lain. Ayo kemari. Ini ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyibukkan dirinya dengan ibadah, berzikir kepada Allah, mengkaji kitab Allah dan sunnah nabinya. Fa idza tafarraqu sa'adu ila sama'id dunya. Dan ketika ahli zikir selesai dari zikirnya dan majelis ilmu selesai dari kajian ilmunya, para malaikat ini naik ke langit. Fayas'aluhum rabbuhum. Masya Allah.
Kemudian Allah bertanya kepada mereka, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Jinna min ibadika, kami datang dari hamba-hambamu. Famadza yaqulun, apa yang hamba-hambaku perbuat di bumi? Qalu yusabbihunaka yahmadunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka. Kami dapati hamba-hambamu ya Allah, mereka sedang bertasbih memujimu, sedang bertakbir membesarkanmu, sedang bertahlil mentauhidkanmu, dan sedang bertamjid mengagungkanmu. Kemudian apa kata Allah? Wahal ra'auni, apakah mereka pernah melihatku? Qalu la ya Rabb. Para malaikat berkata, tidak, mereka tidak pernah melihat engkau. Kata Allah apa? Fa kaifa law ra'auni, bagaimana kalau sekiranya mereka melihatku? Kata malaikat, lakanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Kalau sekiranya mereka melihat engkau ya Allah, maka mereka akan sibukkan seluruh waktunya untuk ibadah kepadamu. Masya Allah. Kalau sekiranya mereka melihat engkau ya Allah, maka mereka akan sibukkan lisannya untuk mengagungkan dan memujimu. Kalau sekiranya mereka melihat engkau ya Allah, maka mereka akan habiskan seluruh masa hidupnya untuk bertasbih memujimu. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wa madza yas'alun, mereka minta apa? Apa yang mereka minta? Qalu yas'alunakal jannah, mereka meminta surga. Allah berkata lagi, wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Qalu la ya Rabb, tidak, mereka tidak pernah melihat surga. Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau sekiranya mereka melihat surga? Kata para malaikat, lakanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha ragbatan. Kalau sekiranya mereka melihat surga, Masya Allah, kalau sekiranya mereka melihat surga, maka sungguh mereka akan korbankan seluruh kehidupannya untuk bisa menebus surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wa mimma yata'awadzun, dan mereka minta perlindungan dari apa? Qalu yata'awadzuna minan nar, mereka meminta perlindungan kepadamu supaya tidak disiksa dari api neraka. Qala wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Qalu la ya Rabb, tidak, mereka tidak pernah melihat neraka. Fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau sekiranya mereka melihat neraka? Kata para malaikat, lakanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau sekiranya mereka melihat neraka secara langsung dengan kasat matanya, dengan mata kepalanya, maka mereka akan lari terbirit-birit menjauhkan diri dari neraka, sebagaimana seseorang lari terbirit-birit ketika melihat api yang berkobaran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikatnya, inni ushidukum. Masya Allah, perhatikan kalimat terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada para malaikatnya, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Masya Allah, saksikanlah wahai para malaikatku, Allah menjadikan para malaikat yang begitu banyak sebagai saksi di hadapan Allah. Untuk apa saksinya? Inni qad ghafartu lahum, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Masya Allah. Siapa? Ahli zikir yang senantiasa duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi, sore, siang, malam. Dia selalu basah lisannya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang selalu menyibukkan waktunya untuk menghadiri kajian ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia semakin bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin sadar akan kehidupan dunia yang fana ini yang sebentar, dan akan semakin dia sadar bahwasanya kelak dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada malaikat yang berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, fihim fulan innama ja'a lihajah. Ada orang, dia itu hanya ikut nimbrung saja. Ada orang zikir, dia ikut datang, tapi dia enggak berzikir karena dia enggak hafal zikir-zikir. Ada orang kajian ilmu, dia ikut datang saja, ikut duduk, ikut menemani. Kata Allah apa? Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum.
Dia juga termasuk orang yang aku ampuni dosanya. Karena orang yang menemani ahli zikir, orang yang menemani orang lain yang sedang sibuk menuntut ilmu, maka mereka mendapat keutamaan dari Allah. Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah jadikan para malaikatnya sebagai saksi akan ampunan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama telah kita sampaikan pentingnya kita beriman kepada para malaikat. Kemudian juga kita mengenal beberapa sifat malaikat. Mereka adalah makhluk yang senantiasa menyibukkan diri beribadah, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah letih dan tidak pernah lelah. Dan mereka juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu tawadhu, yang mana perkataan mereka adalah subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadih. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami belum benar-benar beribadah kepada Engkau. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib menyampaikan bahwasanya di antara para malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu khusus untuk mendoakan orang-orang tertentu. Masya Allah. Siapa kira-kira orang-orang yang didoakan oleh para malaikat? Tentu kita mengetahui bahwasanya para malaikat adalah makhluk yang dekat kedudukannya dengan Allah. Maka doa mereka pasti tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntunglah orang yang mana dia mendapatkan doa dari para malaikat. Berarti dia akan mendapatkan ijabah ekspres dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Nah, perhatikan ayat ini. Para malaikat yang mengemban arsy Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang lain yang ada di sekelilingnya, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah. Dan mereka memohonkan ampun yang pertama untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lain, berarti kita mendapatkan bagian doa dari malaikat, yaitu dimohonkan ampun oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau maha luas kasih sayang-Mu dan pengetahuan-Mu. Kemudian yang selanjutnya apa? Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu. Masya Allah. Orang-orang yang bertaubat adalah mereka yang senantiasa memperbaharui keimanan mereka dengan taubat itu. Wattaba'u sabilaka, dan mereka yang istiqomah berada di atas jalanmu. Maka tiga orang ini yang memiliki perlakuan istimewa dan khusus, yaitu mendapatkan doa para malaikat. Dia beriman kepada Allah dan rukun iman yang 6. Kemudian dia senantiasa bertaubat kepada Allah, dan dia senantiasa istiqomah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapatkan doa permohonan ampun dari para malaikat. Wa qihim adzabal jahim, bahkan tidak hanya dimohonkan ampun, tetapi apa? Ya Allah, peliharalah mereka dari siksa api neraka. Tidak berhenti di situ. Di lanjutan ayatnya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Dan ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surgamu, surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Tidak berhenti di situ. Begitu hebat doa para malaikat. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan juga orang tua mereka ya Allah sertakan bersama mereka masuk ke dalam surga. Pasangan-pasangan hidup mereka dan anak keturunan mereka sertakan bersama mereka masuk ke dalam surga. Masya Allah. Begitu mengagumkan doa para malaikat untuk orang yang beriman, bertaubat dan istiqomah di atas jalan Allah.
Ya Allah, ampuni mereka, pelihara mereka dari siksa api neraka, masukkan mereka ke dalam surga Aden bersama orang tua mereka, pasangan hidup mereka, anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, dan jagalah mereka dari segala keburukan. Masya Allah. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul adzim. Dan siapa yang telah engkau jaga dari keburukan, maka sungguh engkau telah melimpahkan rahmatmu kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga kemudian menginformasikan bahwasanya di antara orang yang mendapatkan doa para malaikat adalah yang rajin sholat berjamaah di masjid, kemudian dia berdiam lama di masjid untuk berzikir, membaca Al-Quran atau kegiatan positif lainnya. Nabi SAW bersabda, Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ma lam yuhdis. Sesungguhnya para malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah mendoakan salah seorang di antara kalian ketika masuk ke dalam masjid. Dia sholat, melakukan aktivitas ibadah lainnya, selagi dia berada di masjid, maka dia mendapatkan doa dari malaikat. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia. Masya Allah. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda bahwasanya setiap pagi ada 2 malaikat khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mendoakan orang yang menafkahkan hartanya, yang kedua mendoakan kecelakaan bagi orang yang menahan hartanya. Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi melainkan ada 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk turun ke bumi. Salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang yang menafkahkan hartanya pagi ini. Masya Allah. Baik itu menafkahkan harta kepada keluarga sendiri, anak istri yang menjadi tanggung jawabnya, orang tuanya, atau kepada orang lain di luar rumahnya. Kemudian yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dan ya Allah, hancurkanlah, porak-porandakanlah orang yang pelit menahan hartanya, tidak mau menafkahkannya, bahkan kepada keluarganya dia pelit. Anak istrinya ditelantarkan, tetangga-tetangganya yang membutuhkan tidak dia hiraukan, apalagi masyarakat yang lain. Masyarakat miskin, yatim piatu, janda-janda tidak pernah dia hiraukan. Hancurkanlah orang yang seperti itu. Waliyadzubillah. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, Masya Allah, maka ini yang paling mudah yang sekiranya bisa kita lakukan, yaitu mendoakan saudara kita dalam kerahasiaan. Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimislin." Tidaklah ada seorang muslim mendoakan saudaranya secara rahasia, melainkan ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatakan kepadanya, wa laka bimislin, bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang lebih hebat lagi, Nabi SAW bersabda, ma min imri'in muslim, ma minal mar'il muslim yad'u li akhihi bi da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang lain dalam keadaan rahasia pasti diijabah oleh Allah. Ala ra'sihi malakun muwakkalun. Masya Allah. Allah secara khusus mendatangkan malaikat untuk mengaminkan doanya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, qalal malak amin walaka bimislin. Setiap kali dia berdoa, ya Allah saudaraku ampuni dia, ya Allah saudaraku sayangi dia, lancarkan rezekinya ya Allah, baguskan hubungan rumah tangganya, angkat derajatnya, jagalah dia dari segala keburukan. Kata Nabi apa? Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya, malaikat mengaminkan doanya, dan malaikat juga berdoa untuknya dan bagimu seperti apa yang kau doakan.
Masya Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memupuk ke dalam hati kita keimanan kepada para malaikat, dan juga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita keistimewaan, yaitu mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Akhirnya kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.